Ada fenomena baru di Indonesia, yaitu para ojol-ojol sekarang bukan hanya yang lulus SD, SMP, SMA, atau yang nggak tamat sekolah, atau kuliahnya sarjana aja yang jadi ojol sekarang. Tapi ada juga ojol lulusan S2, bergelar magister, men. Sarjana S1, lanjut kuliah lagi jadi S2, jadi ojol. Dan ada salah satu penumpang ojol, itu 5 kali naik ojol. Ketika nanya-nanya sama si abang ojolnya, ternyata abang ojolnya lulusan S2. Jadi sekarang fenomena ini banyak di Indonesia, men. Dan nggak hanya sarjana S1, nggak hanya gua doang yang lulusan salah satu sekolah terbaik di Indonesia, yang mana sekolah gua adalah sekolah terbaik tahun 2023 di Indonesia tuh nomor 1. Gua jadi ojol yang menyebabkan gua dikerjain, diledek, dihina-hina sama teman gua. Bahkan gua dikeluarin dari grup alma mater gua. Bahkan orang kampung gua pun ngeluarin gua pun dari grup perkumpulan gua lah, karena jaket hijau ini. Tapi sekarang gua bisa seperti Liverpool, you are never walk alone. Ternyata gua nggak sendirian, men. Ternyata yang pendidikannya di atas gua juga banyak jadi ojol, bahkan S2, men. S2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Ya, ini gue sempat speedless dan takjub menengok negara kita, ya, yang mana nggak hanya sarjana S1, D3, atau SD, SMP, SMK, atau SMA yang lulus sekolah, ataupun yang mungkin hanya sekolah tamatan yang gue sebutin tadi itu, dapat pekerjaan lalu di PHK, nggak ada kerjaan lalu jadi ojol. Tapi ini sarjana S2, men. Sarjana S2 yang mengantungi hidupnya dari orderan juga, trip, orderan, gacor, anyep. Setiap hari berkutat dengan kata-kata itu. Lulusan S2, men. Ya, ada apa dengan negeri kita? Ya, nggak gua doang yang lulusan sekolah terbaik, sekolah nomor 1 di Indonesia tahun 2023. Lu cek di Google sekolah apa itu. Ya, bahkan gue dikerjain, diledekin teman-teman gue, bahkan gue dikeluarin dari grup WhatsApp alma mater gue, bahkan grup kampung gue pun gue dikeluarin juga, men. Gue nggak tahu kenapa. Ya, itu yang membuat gue tuh kesal dan menceritakan realita-realita ojolnya sampai sekarang. Dan mengenai ojol lulusan S2, mungkin kita lihat dulu video ini sejenak. Pria ini kebingungan, 5 kali dia pesan ojol ternyata drivernya lulusan S2 semua. Sampai ia mengatakan, ini apa yang terjadi pada negara kita? Padahal lulusan S2 itu gak gampang, butuh waktu, uang, dan tenaga yang besar banget. Jadi baru-baru ini, ada seorang pria yang pada saat itu naik ojol. Nah, pada saat itu dia sampai bingung sendiri nih. Kenapa ya setiap dia naik itu pasti driver yang dia dapat lulusan S2? Otomatis dia bilang, apa yang terjadi pada negeri ini? Padahal S2 itu kan gak gampang. Dia juga mikir, kok bisa ya orang yang pendidikannya tinggi justru kerja di sektor informal? Tapi kalau dilihat dari realitanya sekarang, ya memang dunia kerja itu makin sempit. Semakin banyak persaingan, lapangan kerjanya dikit, ya akhirnya banyak yang banting setir ke kerjaan apapun, yang penting halal dan cuan. Bahkan nih, banyak juga yang bilang kuliah nggak jamin sukses, tapi bisa ngebentuk pola pikir. Ada yang tetap kuliah dan pengen ilmunya, bukan cuma gelarnya aja. Ada juga yang pernah cerita, pernah naik ojek online, drivernya ternyata mantan letkol. Ya balik lagi, sebenarnya kerjaan apapun harus dikondisikan. Gak usah gengsi, yang penting hidup dan tetap berkembang. Hidup pada saat ini ternyata bukan cuma soal kerja apa, tapi sejauh mana kita bisa adaptasi dan bertahan. Nah, ini ya, sekarang kita alamin ya. S2 jadi ojol, men. Atau mungkin kita bisa lihat juga video yang ini. Video ini juga menggugah hati, men. Kita cek ya. Lulusan S2 kini banyak terlihat di jalanan raya, bukan di balik meja. Lulusan S2 jadi penguji ojol, apa yang salah? Itu kan sekedar batu loncatan. Pada saatnya akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Lu jangan nyerah, jangan putus asa. Tapi gue speedless, man. Bukan kita aja yang lulusan SMK ataupun D3, S1 jadi ojol, tapi S2, man, ya. Nih kita bacain nih dari suara.com. Biar gue tambahin beritanya. Viral, penumpang heran 5 kali naik ojol. Ojol-ojolnya atau drivernya lulusan S2. Serius, negara ini nggak apa-apa. Sebuah video TikTok baru-baru ini memancing diskusi hangat di medsos. Seorang pengguna memang Your Majesty membagikan pengalamannya yang terkesan sederhana namun penuh ironi. Bagaimana tidak, dalam 5 kali memesan ojol, kelima-limanya lulusan S2. Video memperlihatkan pria mengenakan helm hijau berkas driver ojol. Wajahnya nampak serius dan peka terhadap keadaan sekitar. Teksnya menuliskan, serius, negara ini nggak apa-apa. 5 kali dijemput oleh ojol lulusan S2. Kalimat itu terdengar ringan, tapi menyentuh persoalan besar. Mengapa begitu banyak lulusan pendidikan tinggi yang berakhir di sektor informal? Video tersebut pun cepat viral.
meraih ratusan ribu likes dan puluhan ribu komentar sebelum diunggah dan diulang oleh akun X dan platform media sosial lainnya. Seperti Tanyakan RL, dan kembali memantik perdebatan mengenai situasi lapangan kerja di Indonesia. Bukan maksud meremehkan profesi ojol, justru banyak netizen menyuarakan rasa hormat terhadap kerja keras mereka. Namun seperti dilihat, realitas bahwa gelar S2 tidak menjamin pekerjaan yang layak membuat banyak orang merenung mengenai kondisi negara ini. Wake up people, ayo bangun. Ini bukan mengecilkan profesi ojol, bukan perkara bagus dong dia kerja keras, yang penting halal, kata akun Ale. Tapi karena orang-orang berkualifikasi saja nggak ketampung di sektor formal, artinya ada mismatch antara demand dunia kerja dan supply lulusan. Ini salah satu indikasi pemerintah gagal dalam lapangan kerja. Komentar pun diperkuat oleh pengguna lain yang mana menyentuh dan sisi emosional para lulusan. Ini fakta di lapangan. Mereka dulu lulusan ambil S2 dengan harapan lebih mudah mencari kerja karena ilmunya lebih tinggi. Tapi karena antara cita-cita dan kenyataan berbeda, mereka harus menghadapi realita hidup. Ini bukan status lagi, tapi urusan perut. Lagi menyentuh lagi komentar dari Alan. Gue yang nggak kuliah aja ngerasa kasihan. Perjuangan mereka menempuh S2 pasti nggak gampang. Seambruk inikah negara? Fenomena ini menunjukkan betapa timpangnya kondisi ketenaga kerjaan saat ini. Banyak orang tua yang menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang agar anak-anaknya bisa menempuh pendidikan tinggi dengan harapan kehidupan mereka akan membaik. Namun ketika fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya, muncul rasa frustasi yang tidak bisa diabaikan. Salah satu penyebab utamanya adalah mismatch, ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia industri. Salah satu lambatnya pertumbuhan lapangan kerja formal dan terbatasnya peluang di sektor yang membutuhkan keterampilan tinggi memperparah kondisi ini. Apalagi profesi ojol yang fleksibel dan berbasis aplikasi menjadi pelarian banyak orang. Meskipun bisa berpenghasilan, pekerjaan ini seringkali tidak sesuai dengan kompetensi akademis yang memiliki lulusan S2 atau magister. Alih-alih membangun karir sesuai bidangnya, mereka justru malah bertahan dalam realitas ekonomi yang keras. Dan konteks yang lebih luas, unggahan tersebut bukan hanya sekedar curhatan pribadi. Ini adalah alarm sosial yang menandakan ada sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya. Bahwa pendidikan tinggi belum tentu menjadi jalan pintas menuju kesuksesan, dan bahwa negara harus hadir untuk membani kesenjangan ini, menjembatani kesenjangan ini. Kisah ini peringatan bagi semua pihak, terutama pembuat kebijakan, bahwa pendidikan saja tidak cukup didukung ekosistem kerja yang siap menampung lulusannya. Negara perlu bergerak lebih cepat, bukan hanya mencetak sarjana, tapi juga membuka lapangan kerja yang sepadan dengan ilmu dan pengorbanan mereka. Ada apa dengan ojol-ojol? Ada apa dengan negara ini? Dan salah satu pekerja luar negeri, ya ini mbak ini ya, dia kerja di Malaysia, mengenai kasus ini terjadi di Indonesia, dia pun berkomentar seperti ini. Kemarin lihat video ini, dan ini adalah realita pahit tinggal di Indonesia. Orang tinggi-tinggi kuliah sampai S2 atau master, tapi end up jadi ojol. Sebenarnya bukan mendiskreditkan profesi ojolnya, karena itu sah-sah aja dan halal. Tapi ini adalah fenomena underemployment, karena sebenarnya kita punya kapasitas yang lebih tinggi, tapi end up kerja tidak sesuai dengan kapasitas kita. Orang S2 mungkin sebenarnya bisa kerja jadi akademisi atau jadi expert di bidangnya. Tapi karena nggak dapat pekerjaan, jadinya end up kerja jadi ojol. Karena butuh makan dan cari uang untuk hidup. Kalau protes salah pemerintah, nanti katanya, kok pemerintah mulu yang salah. Tapi kalau mau nyalahin diri sendiri juga udah ikhtiar sampai S2, masa kita yang salah? Makanya jangan heran kalau orang Indonesia yang udah ada kesempatan kuliah atau kerja di luar negeri, enggan balik ke Indonesia karena mereka malas dihadapin sama realita yang kayak gitu. Hal mungkin orang-orang inilah yang akan menyelamatkan Indonesia, tapi karena gak ada kesempatannya, gak dihargain, jadi ya buat apa? Jujur cukup miris dan sedih ngelihat videonya gitu ya, dan ngelihat realita ini, tapi ya gak bisa ngapa-ngapain juga, jadi let's pray aja lah for Indonesia. Jadi itu ya, kata Simba itu ya, banyak orang bilang hashtag tagar kabur aja dulu, itu mungkin menjadi satu jalan yang terbaik bagi lulusan sarjana S1 atau S2. Lulus di luar negeri ataupun lulus sarjana S1 S2 di Indonesia, mencari informasi tentang kerja di luar negeri, menambah keterampilan bahasa selain bahasa Inggris dan bahasa-bahasa asing lainnya, yang mana untuk menunjang penghidupan di luar negeri. Makanya dengan hashtag kabur aja dulu,
yang sejak tahun 2024 kemarin digaungkan itu mungkin menjadikan kondisi atau menjadi solusi yang terbaik bagi para sarjana-sarjana daripada lulusan S1, S2 tidak ada pekerjaan di Indonesia akhirnya menjadi ojol. Yang mana jadi bahan lelucon atau bahan ledekan, tawaan anak-anak ataupun teman-teman ataupun orang-orang lingkungan kita ataupun keluarga kita ataupun sekitar kita ataupun orang kampung kita yang bilang ojol lo bisa ngasih makan anak orang, lu kerjanya ojol, ojol pokoknya gitu lah. Apalagi lo bertitel dengan pendidikan latar belakang lo adalah seorang sarjana S1, S2 ataupun lulusan SMK terbaik yang mana sekolah lo pernah menduduki sekolah nomor 1 di Indonesia ataupun selalu masuk 10 besar terbaik di Indonesia setiap tahunnya. Nah itu aja dulu, bagaimana menurut kalian ya yang lulusan sekolah terbaik sarjana S1 S2, masihkah Anda untuk menjadi ojol atau mencari peluang lebih baik selagi umur masih ada sesuai dengan maksimal yang ditentukan? Sayangi ijazahmu, sayangi pendidikanmu, sayangi kamu sudah berinvestasi jutaan selama kuliah tapi malah jadi ojol gitu. Nggak salah sih, tapi ada baiknya untuk coba bangun, coba cari informasi, perbanyak link dan juga perbanyak berselancar di media sosial mengenai info-info pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, style kita ataupun latar belakang kita. Ya, jangan seperti yang terjadi di Bekasi yang mana banyak orang membludak, puluhan ribu orang mencari kerja bahkan banyak yang pingsan dengan kapasitas dan peluang yang sangat kecil. Mungkin hanya 5 atau 10% dari semua total pelamar yang diterima. Jadi sekarang prinsip gua untuk ojol cuma 2, lu suka lu jalanin, lu nggak suka lu tinggalin. Lu punya ijazah sarjana nggak dapat pulang di Indonesia, tambah belajar bahasa asing, yuk kabur ke luar negeri. Mungkin itu adalah solusi yang terbaik bagi para sarjana-sarjana ataupun para ojol-ojol sarjana yang mungkin melihat situasi keuangan ojol dan juga lapang pekerjaan yang semakin menipis dengan alasan efisiensi. Oke, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.